Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Bayu, ini saya menghadap Pak Bayu untuk menyampaikan keluhan dan saya minta solusi dari Pak Bayu. Namanya siapa? Namanya saya Supono. Pak Supono. Dukuh Pojok, RT 2, RW 5, Desa Lumbung Kerep, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Iya Pak. Nah, ini keluhan saya. Yang sebelah kiri ini geringgingen. Sudah bertahun-tahun nih. 4 tahun atau 5 tahun. Nah, saya sudah konsumsi Empro sama Aichiko selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Perubahan dari saya minum Empro, Iya. itu setelah sekitar 8 bulan. Iya Pak. Ini bisa gini. Iya. Tadinya cuma gini. Iya Pak. Nah, terus saya teruskan dulu. Terus sampai sekarang ini, sekarang saya bisa gini. Alhamdulillah. Aktivitas saya setiap hari, pagi, sore, sawah. Sudah bisa ke sawah Pak ya? Terus sejak itu, setelah minum Empro ini bisa gini, Langsung ke sawah langsung lagi. ke sawah. Nah, saya hampir 1 tahun ini, 21 ini, saya nggak lagi minum obat dokter. Oh gitu, ya. Yang saya makan Empro, kadang-kadang Aichiko. Kalau Empronya rutin, Rutin. Aichikonya nggak rutin. Betul. Sama seledri kenikir itu rutin sampai sekarang 2 tahun. Nah, keluhan saya sekarang ini, yang geringgingen ini yang masih tebel. Iya. Telapak sini sama lutut kiri ini sampai bawah. Ini yang tebel. Mudah capek. Baik. Keluhannya itu, Pak. Bapak Minta nanti solusi. begini. Jadi tahun ini Ya, semua base herbal kita akan bekali ilmu untuk terapi Pak. ya, Jadi nanti Bapak diterapi ya. ya. Jadi terapinya nanti ini bilang ini terapi untuk gejala stroke. Ini kan sebenarnya gejala stroke Pak. Kalau hasil diagnosa dokter memang stroke apa gitu, itu Iya, ada betul. tulisannya. Lah nanti boyoknya tidak sakit, Ya, pegel. pegel ya. Nanti Bapak diterapi di belakang. Jadi terapinya ya insya Allah mudah-mudahan diberi jodoh Pak ya. Ya, Dengan diterapi model yang kita lakukan nanti, mungkin terapi sekitar 5 menit Pak ya. Ya. Mudah-mudahan bisa pengaruh banyak. nah, boyok pegel ini Iya. tadinya itu ketika di daerah saya ada angin besar, pohon Iya. itu tumbang. Iya. Ya, terus batangnya saya taruh sini, saya gini, ini saya potong. Lah terus ini mah ngek gitu. Lah terus kalau kecapean, persendian sini ini terasa Nyeri. sakit, Baik. buat jalan ya sakit, Heeh. boyok mudah pegel. Betul. Nanti Bapak akan diterapi. Jadi mulai dari kaki, terus ke boyok, kemudian ditarik tangannya. Mudah-mudahan Pak ya kita sama-sama berdoa, Iya. mudah-mudahan langsung baik. Tapi nanti setelah baik, saya harus matur jujur. Di terapi itu Pak, memang langsung enak. Kayak langsung sembuh. Ya, Tapi minta maaf, 2-3 minggu kambuh lagi. Jadi nanti butuh diterapi lagi. Datang ke base herbal lagi, diterapi lagi. kesini lagi maksudnya. Ya terserah ke sini atau kemana ke base herbal. Nanti yang kedua harapannya satu. Jenengan kan sekarang sakit Pak. Nanti ketika diterapi jangan tambah pinter. Tahu caranya. Ya. Minta tolong. Di luar kan banyak juga Pak orang sakit boyok Pak. Ya, Banyak atau sedikit Pak? banyak. Nanti jenengan nulung orang Pak ya di luar ya. Kalau sudah pinter, wah sudah kulino nanti diterapi ceklak cekluk ceklak Nah, cekluk. kalau itu loh, kayak saya ngelihat di YouTube itu terapi ala Bayu itu, Iya, yang senam. ya senam itu. Iya, Kalau yang duduk ditekuk, ditekuk terus tidur ya. terlentar tidur Iya. itu susah, nggak Susah. bisa. Nanti mudah-mudahan. Sekarang untuk jongkok berdiri bisa? Jongkok Mas, Pak? ini Iya, bisa. betul. Oke, berdiri ya. Oke, sudah berarti normal. Enggak apa-apa. Berarti tinggal boyoknya. Enggak apa-apa, ditaruh di saku aja.
Yang sekarang saya ingatkan satu, Pak. Sebenarnya ini kan sakitnya karena ada sumbatan. Ya. Jadi tetap ada pantangan, Pak J. Ya. Tempe boleh tapi dikurangi kalau boleh. Tempe, tahu boleh banyak, Pak. Ya. Jenengan enggak tanya apa bedanya tempe sama tahu? Bedanya apa? Ya namanya beda, Pak. Bahannya sama, Bahannya sama. namanya beda. Betul. Terus kenapa kok tempe enggak boleh, tahu boleh, gitu Pak ya? Enggak tahu saya. Banyak orang kan kadang-kadang bingung, kenapa sih kok Pak Bayu ngelarang makan tempe, kok tahu boleh, kan gitu kan? Ini bedanya di sini Pak. Kalau tempe itu kedelainya utuh atau tidak? Utuh, Kalau tahu remuk, hancur, sarinya Hancur. saja. Kalau buat tahu ada ampasnya kan Pak? ada, Kalau buat tempe ada ampasnya enggak Pak? enggak ada. Enggak ada. Jadi tempe itu kedelainya kedelai utuh. Kalau tahu itu kedelai yang cuma diambil intinya saja, sarinya saja. Yang kedua, kalau dibuat tempe itu kedelainya besar atau kedelai kecil-kecil, Pak? Biasanya kedelai utuh. Kedelai utuh yang besar-besar kan, kedelai impor. Kalau Kedelai di sini kedelai kecil-kecil di daerah kalau sini. untuk tahu, kedelai kecil-kecil biasanya. Nah, apa bedanya? Kedelai yang besar itu adalah impor. Impor. Kalau impor itu rata-rata dari Amerika atau Amerika Latin. Lah produksinya tinggi-tinggi Pak. Rata-rata bibit yang dia gunakan adalah GMO, Genetic Modified Organism. Itu artinya menggunakan reaktor nuklir untuk membuat bibitnya supaya jadi unggul. Oh ya. Lah kalau bibit lokal kita itu kan bibit sendiri, petani kan buat sendiri. Iya. Itu patinya lebih banyak, rasanya lebih enak, cuman produksinya lebih rendah. Iya. Nah, kalau tahu kenapa saya bolehkan? Karena itu sehat. Kedelai itu sangat menyehatkan, asal diolah dengan benar. Benar. Betul. Jadi jenengan tempe minta maaf boleh tapi sedikit sekali. Tahu boleh. Terus yang kedua, makanan penunjang supaya sarafnya cepat pulih. Bisa konsumsi selada air, Pak. Selada air itu Kalau yang di air-air itu apa ini jerembak anak-anak atau tuh tahu, anak-anak saya itu pasti sudah tahu, mungkin. iya pasti tahu selada air. Terus yang kedua, kadang-kadang makan kacang panjang mentah. Ya. Terus yang ketiga, usahakan setiap malam bisa konsumsi jahe merah. Oh ya. Nah, kalau produk dari saya Pak sebenarnya kalau jenengan sudah baik kayak gini, sebenarnya cukup dengan konsumsi Barevit. Barepit. Iya, Barevit itu sudah cukup. Kalau seandainya mau lebih tepat, kalau mau BSM 2 untuk saraf. Supaya sarafnya pulih, seperti itu. Minumnya kalau BSM 2, 3 tetes 2 kali. 2 tetes 2 3 kali. tetes 2 kali. 3 kali. 2 kali. Betul. Ya, apalagi kira-kira BSN 2. BSM 2 untuk saraf. Ya. Ini masalah makan, Pak. Iya. Saya ini kan satu rumah. Yang sebelah untuk saya sendiri. Yang sebelah ini anak saya. Betul. Lah saya ini makan ini menerima jatah dari anak saya. Kalau saya mau bilang aku nggak mau ini, saya itu nggak sampai hati sama anak. Betul. Nah, Caranya solusinya, Mm-mm. kalau saya ini nggak, misalnya dikasih sayur tempe, Mm-mm. saya makannya sedikit, Gitu. Mm-mm. gitu. Sayurnya pedas, saya makannya sedikit. Soalnya saya sering Mendengar di radio sama YouTube. YouTube. Iya. Nah itu makanya saya daripada ndak enak sama anak, saya Mm-mm. Ada caranya Pak. Seandainya makan yang kurang baik bagi kita, gitu J. Jangan minum air yang banyak Pak. Supaya peredaran darahnya Jadi lancar. kalau saya ini kurang minum, banyaknya lebih cepat pegel. Betul. Kali itu harus minum yang cukup. Minumnya banyak. Nggih. Sebenarnya jenengan sehat semua Pak, jujur. Cuman dulu karena mungkin kejadian kecelakaan atau jatuh atau apa dulu awalnya Pak? Nek dulu sekitar tahun 85, Iya. kepala saya ini terbentur 2 kali. Oh, masalahnya dari situ. Yang pertama itu kena portal di jalan, Iya. rel lori itu loh. Iya. Tek. Saya tahu-tahu sudah dijahit di poliklinik. Yang kedua, sekitar tahun
89 atau gimana. Itu saya menghindari motor itu jatuh ke parit. Kepala saya ini kena bongkotan wit gelugu. Iya. Dep. Semaput lagi, Pak. Enggak semaput kalau itu. Saya kebetulan itu pakai helm. Oh. Jadi kan gitu pas. Panjang semaput kena portal itu. Dengan nanti konsumsi yang berarti yang paling bahaya kena portal tadi. Jadi nanti pas konsumsi PSM 2 biar sarafnya pulih kembali. Ya. Apalagi kira-kira Kayaknya bagi keluhan saya hari ini cukup, Pak. cukup ya. Jadi ini saya terapi. Terapi ya di belakang ya. Saya doakan cepat sembuh, sehat Pak J. Mugi-mugi jodoh.